Belakangan ini publik Indonesia disuguhkan berita-berita politik tentang sejumlah nama bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Para bakal calon ini datang dengan latar belakang yang berbeda dan dengan kisah hidup yang berbeda pula. Ada yang berlatar belakang sebagai TNI Polri, ada pula yang berlatar belakang sebagai politisi partai politik. Dari sekian nama yang disuguhkan ke tengah publik Indonesia, ada satu nama yang disebut mendominasi. Ia memiliki nama lahir Ganjar Sungkobo yang kemudian diganti orang tuanya dengan nama Ganjar Pranowo. Ganjar memang salah satu sosok yang tampak mendominasi menyambut Pilpres 2024. Ia telah melewati tahapan kehidupan, begitu pula tahapan kepemimpinan yang telah ia lalui dari bawah. Tahapan kepemimpinan ini telah ia lewati mulai dari ketua kelas di tingkat SD, ketua umum sejumlah organisasi mahasiswa, lalu menjadi wakil rakyat di DPR RI selama 2 periode, dan kini menjadi gubernur 2 periode. Dia anak polisi di era Soeharto, penjual bensin ketika ayahnya pensiun. Hobinya berdemonstrasi hingga demo rektornya sendiri. Sebagai anak pejabat dan sebagai politisi yang memiliki latar belakang sebagai aktivis, ia berani berpolitik di era Soeharto. Ketika itu, pejabat publik dilarang berpolitik, apalagi masuk partai politik. Lalu kemudian ia beranikan diri berkarir di partai politik bersama PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri. Selama menjadi pemimpin, banyak langkah politik dan kebijakan politik dinilai pro rakyat hingga sukses di mata rakyat. Setelah sukses menjadi pemimpin di daerah, kini ia didorong menjadi pemimpin nasional, pemimpin negeri ini. Sebagaimana menjelang Pilpres 2024, namanya terus mengudara di kancah perpolitikan tanah air dari hari ke hari, dari waktu ke waktu sebagai salah satu calon presiden. Namun demikian, ia harus berhadapan dengan rekannya Puan Maharani sebagai kompetitor internal partai politik. Walau begitu, baik Ganjar maupun Puan Maharani, mereka adalah kader militan, sama-sama bergerak dari bawah untuk kemajuan partai dan untuk kemajuan bangsa ini. Kehadiran nama Ganjar dan Puan Maharani dalam dinamika bursa Pilpres 2024 sesungguhnya telah memacu para kader, para pekerja partai untuk terus bekerja. Bahwa sesungguhnya partai yang identik dengan warna merah ini sedang berada pada garis depan. Ganjar dan Puan melalui masing-masing tim terus bergerak dan terus bersosialisasi. Mengingat sang ketua umum Megawati Soekarno Putri belum melepas rudal terhebat untuk menyerang lawan di Pilpres 2024. Di balik cerita politik yang panas di internal partai, ternyata ada Partai Biru alias Nasdem datang menjemput Ganjar Pranowo. Partai Nasdem besutan Surya Paloh ini kemudian mendeklarasikan 3 nama calon presiden jagoannya, yakni Andika Prakasa, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Partai Nasdem adalah partai koalisi yang dulu punya jagoan yang sama, yakni mendukung Jokowi dari periode pertama hingga periode kedua. Boleh dibilang perjalanan politik anak polisi, penjual bensin dengan anak si tukang kayu, mereka memiliki kesamaan dalam memperebutkan kursi presiden. Bisa saja Ganjar adalah orang yang telah dipersiapkan jauh hari untuk menjadi presiden menggantikan Jokowi. Yang jelas, Nasdem, Partai Biru itu telah menjadi partai pertama berani membuka langkah politik, terjun ke pasar politik dan menjual figur calon presiden jagoannya. Setelah Nasdem, kini giliran Partai Banteng Moncong Putih, Partai Gerindra dan PKB. Mereka tampak berbeda langkah, berseberangan, seakan berlawanan. Namun sesungguhnya mereka datang dari satu koalisi, yakni Koalisi Indonesia Satu Kabinet Kerja Jokowi. Jika sesungguhnya kondisi politik harus memisahkan Nasdem dengan PDIP di Pilpres 2024, maka bakal ada tontonan yang lebih seru karena Nasdem mulai berani unjuk tarung mengusung jagoan tanpa PDIP. Kita lihat saja, Demokrat tengah merapat ke Nasdem. PKB dan Gerindra sudah minum jamu bersama. Kita nantikan berapa pasangan calon yang bakal tampil di Pilpres 2024. Demikian kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.